Sedikit demi sedikit, permasalahan di perusahaan kita sudah mulai terurai. Ya, tapi PR kita masih sangat banyak. Kalau kita cuma berdua di lapangan, yang menjadi leader sekaligus prajurit dan bertarung, kita repot juga. Kita pada akhirnya nanti tumbang juga, Kur. Kita harus cari orang yang bisa jadi prajurit, sekaligus leader, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. Oh ya, bekas anak buah Kang Jamal yang kemarin diperkenalkan kepada saya gimana? Dikta masih ragu-ragu untuk bergabung dengan perusahaan. Lalu, saya dengar kemarin Kang Jamal di Pasar Cisaat nyikat orang. Itu Ya. bisa kita rekrut sebagai orang kita di lapangan nantinya. Kalau memenuhi syarat, ya kita rekrut saja. Toh demi kebaikan perusahaan juga. Ya sudah, nanti saya coba informasikan ke Big Boss. Siapa namanya? Kamu sudah dengar? Kalau kata Kang Jamal, namanya Adiwira. Adiwira. Oke. Kamu mau bayar utang sekarang? Iya, Kang. Iya. Atau mobil kamu saya tarik jadi jaminan? Iya, Kang. Iya, Kang. Halo, Kang. Perintahkan Adiwira untuk segera bertemu Pak Vega. Siap, Kang. Hari ini kamu terselamatkan. Tapi kamu tetap harus bayar utang kamu besok ke dia. Urus dia. Boleh kamu? Urus bisnis ini sama kamu. Kamu ya. Kang, tapi Kang. Pak Emeng ini gimana sih? Kerja nggak semangat seperti ini. Pak Emeng kan sebagai admin di Rumah Sakit Sekarwangi. Maaf, Pak Kur. Saya lagi banyak pusing. Mending Pak Emeng ke dokter deh daripada begini. Pusing saya ini bukan karena penyakit, Pak Kur, tapi banyak pikiran. Pak Emeng harus profesional lah tuh. Itulah Pak Kur yang sedang saya pikirkan untuk bersikap profesional. Tapi tetap saya nggak bisa. Memangnya apa sih yang Pak Emeng pikirkan? Usaha saya di rumah terancam bangkrut, Pak Kur. Kok bisa bangkrut? Ada yang memanfaatkan situasi, Pak Kur. Keuangan di usaha saya carut marut. Terus gimana? Saya berpikiran pingin buka usaha lain, tapi saya pikir perlu modal yang besar, Bang Kur. Nah, saya punya solusi buat Pak Emeng. Gak usah, Pak Kur. Saya tidak mau merepotkan perusahaan di mana tempat saya bekerja. Enggak, Pak. Kita pinjam aja modal usaha di bank. Inilah aku yang terus maju, takkan berhenti mengejar mimpi. Agam, kamu udah sembuh? Alhamdulillah, Cek. Tapi harus minum obat terus, pereda nyeri. Setelah kejadian itu,
Di sini agak sepi. Nggak ada kamu, nggak ada Kang Koboy. Kan ada Dimas atau Ahyar. Mereka nggak pernah mampir. Kayaknya ngiri terus mereka mah. Mungkin uangnya lebih baik ditabung daripada jajan di warung Ece. Oh iya, Kang Koboy sekarang di mana? Ada, dia lagi tugas keliling wilayah. Oh, yaudah. Kamu mau minum apa? Kopi mik deh, Cek. Yaudah, bentar ya. Siap, saya salah. Saya terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terkadang seseorang harus merasakan sakit dulu supaya tahu kalau rasa sakit itu selalu tidak enak. Iya Pak, saya salah. Saya tidak mendengarkan arahan Big Boss. Big Boss itu sudah berpengalaman di bidang parkir. Jadi arah bicaranya tidak mungkin meleset. Ya, saya paham Pak. Jadi gimana mengenai masalah saya? Dari pas kejadian, saya sudah mengutus Mr. CCTV untuk menelusuri dan mencari tahu tentang keberadaannya. Saya mau uang saya kembali dan orangnya kita masukkan ke dalam penjara. Butuh strategi untuk menangkap ular kobra. Gak bisa sembarangan. Saya sangat menunggu kabar baiknya. Baik, nanti saya coba cek lagi Mr. CCTV untuk mengetahui perkembangannya. Baik Pak, terima kasih. Gak perlu berterima kasih bro, kita ini partner. Yuk, ya sudah, Waalaikumsalam. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Uang saya harus kembali. Siap, perintah Pak. Jemput bola, kita juga harus bergerak. Siap Pak, saya kumpulkan pasukan pengintai. Bagus, saya mau ular kobra diikat di perapian sampai otaknya mendidih. Siap, cocok Pak. Bagus. Memangnya orang seperti saya bisa pinjam di bank, Pak Kur? Setiap warga negara bisa, Pak. Untuk masalah persyaratan tidak begitu sulit dan begitu pencairan tidak berbelat-belit. Wah, cocok ini mah Pak Kur. Kalau tidak salah, limit pinjamannya sampai 50 juta loh, Pak. Alhamdulillah ya Allah, ada jalan keluar. Memangnya Pak Kur bisa menjembatani saya? Dengan senang hati, saya akan bantu Bapak. Memangnya Pak Kur sudah pinjam di bank juga? Bukan saya, tapi Big Boss. Oh, oke lah kalau begitu Pak Kur. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Alhamdulillah. Baru aja sembuh dari sakit, kok makan keripik pisang aja? Saya kan sakit karena dipukulin orang, bukan asam urat. Jadi nggak ada larangan dari dokter. Ngomong-ngomong, preman yang waktu itu yang suka menebar teror, di mana sekarang? Saya nggak tahu. Yang jelas, dia sudah dilaporkan ke polisi. Siapa yang melaporkan polisi? Perusahaan tidak mau tahu dengan urusan hal-hal receh. Kemarin Big Boss minta polisi yang bereskan. Terus, ketangkep nggak preman-preman itu? Setahu saya, pimpinannya sudah ada di Rutan Cipinang. Rasain, biar dia nggak ngulangin kesalahannya sama. Anak buahnya kemarin berhasil lolos dan sekarang menghilang. Terpantau kobra memasuki tempat hiburan. Baik, pantau terus. Ikuti gerak-geriknya sampai waktunya pas untuk kita eksekusi. Siap, di kopi. Oke, monitor. Lapor Pak. Siap. Gimana, Mas Sep? Sudah ke dokter. Katanya harus istirahat 2 hari Pak. Oh ya sudah. Itu orang yang kemarin bikin rusuh di sini, kita rekrut sebagai orang baru di perusahaan. Waduh. Kamu nggak usah khawatir, dia itu profesional. Cuma kemarin ya dia kerjanya seperti itu. Dia butuh buat anaknya. Ke depan
dia bergabung dengan kita di Kujang Sakti Siliwangi. Siap, Pak. Oke. Siap. Sudah tahu apa maksud saya memanggil kamu ke sini? Belum, Kang. Perusahaan tidak membutuhkan orang-orang lemah dan tidak bertanggung jawab. Makanya saya manggil kamu ke sini untuk bergabung di perusahaan saya. Kujang Sakti Siliwangi adalah perusahaan yang bergerak di bidang parkir dan pengelolaan kebersihan. Dan saya tidak butuh orang-orang yang menjadi pengkhianat dalam menjalankan bisnis ini. Maksudnya berkhianat, Kang? Jika sedikit saja ada yang memanfaatkan situasi, kamu harus tahu adat goreng saya pasti akan sikat. Iya, Kang. Saya akan jaga tanggung jawab ini. Kamu mau saya gaji berapa? Gaji tidak begitu penting, Kang. Sebenarnya pekerjaan yang kemarin tidak baik untuk saya pribadi karena saya takut menjadi contoh bagi anak saya. Maksudnya? Jadi penagih utang itu berat, Hmm. bertentangan dengan hati dan kemanusiaan. Ya, saya mengerti. Lebih dari setengah hidup saya habis di jalanan. Dan saya tidak mau di sisa hidup saya juga akan habis di jalan. Kamu sudah hijrah? Saya mau hijrah. Hidup lebih bermakna untuk anak-anak saya walaupun masih jauh dari kata layak. Saya hargai niat baik kamu, tapi kamu harus ingat, saya mengajak kamu bukan karena kamu jagoan, tapi saya mengajak kamu untuk ikut menjaga totalitas dan loyalitas kepada perusahaan saya. Mengerti? Siap, Kang. Kita jaga pekerjaan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sisa hidup kita nanti. Thank you.